bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu terus beri kekuatan baru dalam hidup kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ada kemenangan, ada pertolongan dalam hadirat-Mu. Haleluya. Ada kesembuhan, ada mujizat terjadi. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Haleluya. Da-da-da-da-da-da-bo. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Ada kemenangan. Yesus nyata. Yesus
besar kuasa-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Kita bertemu kembali saat ini dan selalu kita pahami bahwa Allah yang kita kenal dalam nama Yesus itu adalah Sang God of Wonders. Kalau kita berbicara mengenai God of Wonders, Dia adalah Allah yang melakukan wonderful things, wonders, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang mungkin sesuatu yang bisa dikatakan menurut akal manusia itu adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi Dia adalah Sang God of Wonders. Dia Allah yang maha sanggup. Apapun bisa dilakukan oleh Dia. Mari pagi hari ini kita melihat sesuatu yang betul-betul, sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang wonderful. Untuk itu mari saya ajak saudara membuka di dalam 2 Raja-Raja. Kita baca pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman,
Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, ini adalah cerita sejak masa sekolah minggu sebetulnya. Bagaimana mata kapak yang sudah tenggelam itu bisa timbul kembali. Nah, diceritakan pada saat itu Elisa punya rombongan nabi atau disebut anak nabi. Nah, memang biasanya dalam perjanjian lama, nabi itu akan mempunyai murid-murid atau anak nabi. Nah, nampaknya mereka butuh tempat karena sudah penuh sesak. Dan mereka hendak membuat suatu tempat tinggal baru supaya mereka tidak berdesak-desakan tempat tinggal mereka. Ya. Jadi semacam tempat tinggal bersama atau semacam asrama, kira-kira demikian. Tapi singkatnya kemudian mereka mulai melaksanakan itu pun seizin dari Elisa, Nabi Allah. Nah, mereka mulai mempersiapkan diri dengan menebang pohon, yang kemudian nanti pohon itu akan diproses sehingga menjadi sebuah semacam rumah tinggal seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi? Mereka melakukan penebangan pohon itu di sekitar Sungai Yordan. Ketika salah seorang sedang memotong pohon dengan kapaknya, tiba-tiba mata kapaknya ini terlepas dan jatuh ke dalam air. Wah, ini masalah besar. Karena itu berat jenis dari mata kapak itu tentunya dari besi ya. Itu jauh lebih besar dari berat jenis air atau massa jenis air, sehingga tidak mungkin besi itu akan terapung, dia pasti akan tenggelam di bawah. Dan untuk mencari itu bukan sesuatu yang mudah. Karena di bawah ini tentunya juga berlumpur. Andai kata pun ada yang jago menyelam, mereka akan masuk ke dalam. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa menemukan? Tidak ada lampu dan sebagainya. Ya kalau sekarang mungkin ada teknologi sonar, radar, detektor logam, dan bahkan ada sorot lampu yang bisa tembus di dalam air. Tapi pada masa itu tidak ada. Lampu aja cuma dari api. Bagaimana mungkin mereka bisa membawa lampu atau obor ini masuk ke dalam air? Tentunya akan mati apinya. Dan tentunya di dasar Sungai Yordan ini gelap, belum lagi kedalamannya. Belum lagi nanti besi itu akan tertimbun oleh lumpur dan seterusnya. Jadi sesuatu yang mustahil untuk bisa ditemukan kembali pada masa itu. Tapi kalau ini tidak ditemukan, masalah besar. Karena yang menggunakan ini mengatakan ini barang pinjaman. Ada kisah atau latar belakang dari peristiwa ini yang menceritakan bahwa pada masa itu justru zaman di mana peralatan yang menggunakan metal atau logam itu hanya dimiliki orang-orang Filistin. Sementara orang Israel belum punya teknologi untuk
memiliki bahan dari logam. Mungkin saja, apalagi kalau ini pinjaman dari orang Filistin, wah ini lebih gawat lagi. Tapi yang jelas adalah ini persoalan besar. Kelihatannya cuma kapak yang jatuh, mata kapak yang jatuh dalam air. Tetapi ini masalah besar. Saudara sekalian, di hadapan Tuhan, Sang God of Wonders, masalah apapun itu bukan masalah bagi Dia. Karena Dia adalah Allah yang sanggup untuk selalu memberikan jalan keluar, kemenangan, keberhasilan. Karena Dia adalah Sang God of Wonders. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia, tidak ada perkara yang sukar bagi Dia. Dia Allah yang maha sanggup. Nah, Allah Sang God of Wonders ini adalah Allahnya Elisa. Abdi Allah itu. Nabi Elisa dikatakan sebagai abdi Allah. Elisa ini mengabdi kepada Allah yang Sang God of Wonders itu. Nah, melihat masalah besar seperti itu, Elisa turun tangan. Nah, apa yang dilakukan oleh Elisa itu tentunya jauh dari apa yang disebut, ya mungkin kita kenal sebagai prosedur teknis. Prosedur teknis itu tentunya akan mempersiapkan peralatan dan kemudian proses pencarian dan sebagainya. Itu kalau zaman sekarang. Equipment-nya dipersiapkan ya dan sebagainya. Tapi pada masa itu peralatan apa yang bisa diperoleh? Tapi Elisa adalah abdi Allah. Elisa punya God of Wonders. Tidak diceritakan apakah Elisa berdoa dulu atau berkonsultasi dengan Tuhan dan sebagainya. Tapi sebagai abdi Allah, Nabi Allah, enggak ada masalah bagi Elisa untuk berkomunikasi dengan Allahnya. Seperti kita, bisa setiap saat berkomunikasi dengan Allah. Dan Roh Kudus itu yang memimpin kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Itu adalah Roh Allah yang hidup. Yang memberikan pimpinan, hikmat, memberikan penghiburan, nasihat, dan sebagainya. Itu sebabnya disebut Parakletos. Apa yang dilakukan oleh Elisa itu bukan idenya sendiri. Tidak mungkin. Karena Elisa mengatakan begini. Dia bertanya dulu kepada orang, kira-kira spotnya di mana? Titik jatuhnya itu. Nah, sudah lihat itu air bagaimana bisa ditunjukkan secara pasti. Pasti itu hanya perkiraan saja. Tidak mungkin bisa ditemukan titik koordinat jatuhnya itu. Sangat tidak mungkin. Jadi itu hanya perkiraan sepengetahuan mereka. Mungkin dia ingat, jatuhnya kira-kira di spot itu. Hanya perkiraan saja. Mau spotnya aja nggak jelas, gimana caranya bisa menemukan? Itu hanya perkiraan. Dan perkiraan itu bisa radiusnya itu bisa 1 meter, bisa 5 meter radiusnya. Bukan sesuatu yang mudah untuk menemukan kembali mata kapak tersebut. Yang jadi masalah besar kalau dia tidak bisa mengembalikan kepada yang punya. Tapi Elisa, kita tahu di pimpinan Roh Kudus. Dia mengatakan di mana kira-kira jatuhnya. Dan ketika ditunjukkan, yaitu pasti perkiraan itu. Kira-kira di sana. Apa yang dilakukan Elisa?
Dia mengambil sepotong kayu, melemparkannya ke daerah atau spot yang ditunjukkan tadi. Loh, tiba-tiba mata kapak itu bisa timbul, mengapung. Dan ketika tampak oleh mereka, Elisa perintahkan, ambil itu. Untuk mengambilnya pun tentunya tidak mudah. Karena itu sungai. Mungkin harus berenang mungkin. Atau menggunakan tongkat atau apapun. Atau juga mata kapak itu tiba-tiba bisa menepi. Sehingga dengan mudah bisa dijangkau oleh tangan dan diambil. Memang tidak detail, tapi yang jelas mujizat sudah terjadi. Sesuatu yang ajaib terjadi di situ. Mata kapak yang dari besi ini bisa mengapung dan bisa ditemukan kembali sehingga masalah selesai. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat ini, inilah kisah mengenai God of Wonders. Dia Allah yang ajaib. Dia sanggup melakukan apa saja. Begitu juga kita saat ini. Mungkin kita juga menghadapi banyak pergumulan, persoalan, dan sebagainya. Satu-satunya penolong hanya Yesus, Sang God of Wonders itu. Dia sanggup melakukannya. Oleh karena itu mari kita bisa belajar seperti Elisa. Betul-betul menjadi abdinya Allah. Karena dia adalah God of Wonders. Kalau kita menjadi abdi dari seorang God of Wonders, maka kita tahu hari depan kita penuh harapan dalam nama Yesus. Oleh karena itu mari saat ini kita bisa belajar dari seorang Elisa ini. Bagaimana selalu bisa dapat pimpinan Roh Kudus untuk melakukan segala hal. Yang tentunya selalu happy ending kisahnya. Nah, dari kisah ini kita lihat semuanya happy. Orang yang tadinya sudah stres berat karena ini masalah besar, barang pinjaman, gimana ini? Sekarang dia sudah mendapatkan yang kembali. Yang punya pun juga entah tahu entah tidak peristiwanya, enggak ada masalah, barangnya kembali. Elisa juga demikian, karena dia sudah dipakai oleh Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus untuk bisa menjadi saluran berkat. Sehingga orang yang sedang dalam masalah besar ini bisa dibebaskan dari masalahnya. Kalau ini tidak dibereskan, masalahnya akan terus berentet. Bisa-bisa mungkin orang ini disandera mungkin, atau dipenjara, atau dijadikan korban, dan sebagainya, disiksa mungkin. Itu masalah besar. Tapi karena ada Roh Kudus, semuanya beres. Mari saat ini kita belajar menjadi abdi Allah. Kita semua, tanpa terkecuali, kita butuh Yesus, kita butuh Roh Kudus untuk selalu memberi pimpinan pada kita. Dalam segala hal, baik itu masalah besar, masalah kecil. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka semuanya akan beres. Kemenangan terjadi, mujizat terjadi, perkara yang mustahil bisa terjadi. Ini mata kapak dari logam besi ini bisa timbul mengapung di air, itu sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Hukum fisika sudah mengatakan jelas sekali.
bahwa berat jenisnya seperti ini pasti akan tenggelam dalam air. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagaimana terjadinya? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah minta pimpinan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menuntun kita di jalan yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Roh Kudus akan menuntun kita, menolong kita. Oleh karena itu mari sepanjang hari ini kita minta pimpinan Roh Kudus. Karena dia adalah Sang God of Wonders. Kalau dari Elisa sendiri mungkin dia juga bingung, wah gimana ini ya? Mau gimana? Mau cari alat atau apa? Putar otak dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat Elisa tenang aja, enggak panik dan sebagainya. Dia langsung katakan, oke, tunjukkan aja di mana. Dan dia ambil sepotong kayu, memotong sepotong kayu dan kemudian melemparkan ke sana. Bagaimana mungkin bisa kayu itu bisa tukar dengan besi ini? Itu bukan urusan kita. Dan kenapa Elisa melakukan itu? Juga kita tidak bisa menjelaskan. Andai kata pun Elisa tanya, mosok Tuhan kayu? Mosok Tuhan? Mesti kan yang diperlukan kan satu detektor sonar lah atau lampu yang bisa ini, alat-alat selam dan sebagainya. Itu kalau pikiran kita, manusia. Tapi Elisa coba mengikuti apa yang Tuhan mau. Ini semua adalah perbuatan atau karya besar dari Sang God of Wonders. Dan God of Wonders itu adalah Allah saudara dan saya. Yang kita kenal dalam nama Yesus. Mari pagi hari ini kita cuma menyerah saja kepada Dia. Mengatakan, oh God of Wonders, Allah yang ajaib, Engkau berkuasa. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami dalam kubangan masalah. Tapi Engkau akan mengangkat kami. Seperti besi tadi, timbul mengapung di atas air. Sesuatu yang merupakan hal yang mustahil. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah yang ajaib seperti Engkau. Dan saat ini Roh Kudus tuntun kami. Kami butuh Engkau, Roh Kudus. Hanya dengan pimpinan-Mu dan bahkan kuasa-Mu Tuhan, kami akan berkemenangan. Terima kasih sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan. Kami terima berkat kemenangan, keberhasilan dari Engkau. Bahkan kesehatan, kesembuhan Tuhan. Organ-organ tubuh dibaharui dalam nama Yesus. Ginjal yang baru, liver yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya You are the God of Wonders. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.